yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Apoteker Rika Saridewi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, yang dimoderatori oleh Saudari Teresia Andrian. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti dari kunjungan industri hari kedua, yakni pemaparan materi yang mengusung tema potensi rizoma sebagai bahan baku industri dan pangan fungsional. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, yaitu Apoteker Rika Saridewi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Selamat pagi, Bu Rika. Selamat pagi, Teresia. Baik, terima kasih Bu Rika. Pada webinar kali ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 jam, ya Ibu, sampai pukul 10 lewat 55 menit. Baik, kepada Ibu Rika, saya persilahkan. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kepada para panitia, serta di sini ada Bu Made selaku Wadek 3 dan juga teman-teman semuanya. Sebelum saya memaparkan materi, mungkin bisa di stop share dulu ya. Oke, baik. Di sini kunjungan industri 2021 diselenggarakan oleh SEMA ya. Sayang sekali karena kita bertemu secara online karena pandemi, ya biasanya untuk Queen ini sangat menyenangkan bagi mahasiswa bisa tur ke berbagai macam industri ya. Nah, untuk kali ini karena spesial pandemi, mudah-mudahan tidak mengurangi kesenangan bagaimana kunjungan industri itu dilakukan ya. Kalau yang saya lihat kemarin ada dari Yakult ya kalau tidak salah. Nah, itu mudah-mudahan bisa juga menjadi gambaran bagaimana industri di Indonesia ya mewakili. Oke, nah yang akan saya paparkan di sini pastinya terkait dengan industri ya, terutama ada kaitannya dengan farmasi ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh moderatornya juga bahwa temanya terkait dengan industri pangan. Coba ya. Oke, ini sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih responnya. Nah, judul yang menarik yaitu ini diambil dari salah satu obat tradisional ya, yaitu rizoma. Nah, rizoma ini pasti kalian sudah tahu ya. Rizoma itu ya intinya adalah seperti apa? Rizoma batang yang ada di dalam tanah ya. Ini ada contohnya, ada jahe, ada kunyit, ada kencur. Nah, itu adalah contoh-contoh rizoma. Nah, bagaimana sih caranya kita sebagai rizoma, terutama yang tumbuh di Indonesia, kekayaan alam Indonesia itu dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan juga untuk kebutuhan pangan fungsional. Oke, kita lihat sebentar. Oke, saya besarkan dulu slideshow-nya. Oke. Iya. Jadi si rizoma. Jadi kita lihat bagaimana sih rizoma ini dari ketiga contoh tadi untuk bahan baku industri. Nah, ini karena kunjungan industri jadi kami berharap ada bayangan bagaimana potensi rizoma ini untuk industrial ya. Jadi kalian bisa bayangkan sebagai apa salah satu goalnya itu adalah entrepreneurship ya. Jadi sebagai apa modal kalian untuk memahami bagaimana sih cara memanfaatkan untuk dijadikan bahan baku industri. Oke. Nah, di sini saya sampaikan ini sesuai dengan topiknya, ternyata juga cocok sekali dengan visi misi dari fakultas kita, ya. Oke, visinya ini
menjadi perguruan tinggi farmasi unggulan yang bertaraf nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan farmasi yang bermutu tinggi, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan iptek terutama dalam meningkatkan nilai tambah bahan untuk obat, kosmetika, pangan fungsional, maupun pengembangan formula sediaan farmasi serta melaksanakan kajian farmasi klinis dan sosial. Lalu yang tiga, menerapkan dan mengamalkan iptek untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Nah, saya highlight ya sesuai dengan topik hari ini adalah pangan fungsional. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang dimau dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Ya, jadi ada kita memajukan industri terutama di pangan fungsional dengan melibatkan ilmu pengetahuan sebagai farmasis tentunya. Ya, nanti kita lihat bagaimana sih caranya kita itu membuat satu terobosan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya dengan cara tentunya ilmu pengetahuan kita tekankan untuk mengembangkan pangan fungsional. Jadi, ini kita harapkan ya bisa memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Oke, ini sudah oke topiknya ya, sesuai. Nah, apa sih yang akan kita diskusikan? Di sini saya sharing ya, sharing saja bukan berarti, saya paling tahu di sini, enggak ya. Bisa jadi kalian punya, malah punya pengetahuan yang lebih luas lagi, ya kita sharing. Lalu, mungkin kalian sudah punya ide untuk, usaha. Nah, bisa di-sharing sudah sampai mana sih prosesnya, ya kita bisa cerita di sini, ya. Nah, karena ini temanya adalah rizoma, jadi kita harus tahu dulu nih apa yang kita mau omongin, ya. Oke, jadi, definisi rizoma itu apa sih? Nah, lalu juga contohnya, ini ada 3 contoh yang paling mudah, paling kalian sering ketemu di dapur, dan juga sekarang jadi famous ya, karena banyak isu-isu terkait obat-obatan herbal, tanaman herbal untuk meningkatkan sistem imun di era pandemi COVID-19 ya. Jadi, ada jahe, kunyit, kencur. Nah, kita lihat, bagaimana ketiga jenis contoh rizoma ini ternyata punya, khasiat ya dari berbagai macam literatur jurnal, ya. Jadi kita basisnya itu adalah ilmu pengetahuan. Oke, lalu bagaimana penggunaan rizoma tadi dalam terapi COVID? Ya, ini saya selipkan sedikit terkait dengan isu yang beredar, bagaimana sih rizoma ini penggunaannya di era pandemi, ya. Lalu, kalian bisa manfaatkannya seperti apa? Nah, ini kita tahu, kita akan membahas produk-produk yang praktis yang bisa dibuat ya dan juga dapat dikembangkan. Kalian sebagai formulator ya, sebagai farmasis formulator itu dapat mengembangkan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh rizoma ya. Nanti, harapannya ketika kalian sudah tahu menjadi terstimulasi ya, terstimulasi untuk apa? Untuk memanfaatkan rizoma ini sebagai, misalnya kalian punya bisnis ya, bisnis ke depannya. Jadi bisnisnya itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang kalian tahu dan juga, tentunya sebagai farmasi, ya kalian sebagai formulator juga ya. Jadi tidak hanya bisa membuat obat tapi juga membuat produk-produk lainnya ya, contohnya produk-produk dari rizoma. Oke. Nah, lalu juga nanti kita akan sharing terkait dengan bagaimana sih, pengembangan rizoma sebagai produk herbal. Nah, kalau sudah kepada produk herbal, nah artinya di situ ada beberapa tahapan yang kalian harus tahu supaya produk ini dapat
dinikmati oleh masyarakat banyak ya. Jadi alurnya itu tidak hanya kalian trial di rumah, lalu produk tersebut dipasarkan ya. Nah, itu ada beberapa tahapan ketika memang, produk tersebut mau di-launching, diresmikan, dan harus diregistrasikan di Badan POM ya, sehingga masyarakat ketika sudah registrasi Badan POM, masyarakat menjadi lebih percaya ya, produk yang kalian, kembangkan. Oke. Nah, ini adalah rizoma ya. Tadi seperti yang saya bilang, rizoma itu yang tumbuhnya di dalam tanah ya, tetapi bukan akar. Kalau kalian lihat ya, sekarang kalian, mungkin yang belum pernah melihat jahe atau kunyit atau kencur, ya mudah-mudahan semua bisa membedakan ya, karena ini mirip-mirip terutama jahe dan, kencur ya. Nah, kalau kalau mungkin kalau kunyit kalian bisa langsung kenal karena ketika dibuka warnanya pasti kuning ya, kuningnya itu, kuning oren ya, oren. Nah itu, jahe dan kencur itu hampir-hampir mirip ya. Jadi kalau kalian, bisa bedakan itu antara jahe dengan kencur itu, bisa dari rasa, dari baunya juga itu berbeda, ya. Nah, rizoma itu apa sih pengertiannya? Ya, batang besar daunnya. Ya, jadi ini muncul tumbuhnya itu di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh mendatar, dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul ke atas tanah. Nah, jadi rizoma itu penjelmaan dari batang, ya, dan bukan akar. Jadi, akarnya itu kecil-kecil ya, serabut, seperti itu. Nah, ciri-ciri rizoma berruas-ruas, berbuku-buku ya. Jadi kalau kalian lihat di dapur lalu ketemu dengan jahe, kunyit dan lainnya ya, itu teksturnya tidak halus. Ya, jadi teksturnya itu kalau dilihat dari penampakan gambarnya ya teksturnya ada ruas-ruasnya ya, tidak halus. Nah, lalu juga, berdaun. Daunnya telah menjelma menjadi sisik-sisik tadi ya, terus punya kuncup. Nah, tumbuhnya tidak ke pusat bumi atau tidak ke pusat bumi atau air. Jadi kadang-kadang tumbuhnya itu ke atas ya atau muncul di tanah. Oke. Nah, rizoma ini berfungsi untuk alat perkembangbiakan dan juga merupakan tempat cadangan makanan. Jadi kalau dalam satu tanaman, ya nutrisinya ada di mana? Nutrisinya ada di rizoma karena rizoma itu merupakan cadangan makanan buat tumbuhan tersebut ya. Jadi penuh dengan berbagai macam nutrisi. Nah, itu yang kita ambil. Nah, kita bahas satu-satu ya, jahe. Nah, jahe atau ginger di sini nama tanaman asal atau nama latinnya Zingiber officinale. Ketika kalian bepergian ke luar negeri misalnya ya, kalau sudah tidak pandemi, lalu kalian, bilang jahe, belum tentu orang di sana tahu jahe ya. Tetapi kalau kalian bilang istilah latinnya di kalangan ilmuwan, di kalangan sivitas akademik dengan bilangnya Zingiber officinale, ya mereka langsung tahu bahwa tanamannya yang seperti ini. Ya, jadi, itulah kalian bagaimana menyeragamkan bahasa ya, terutama bahasa pada, farmakognosinya ya. Jadi Zingiber officinalis jahe ya. Nah, family-nya apa? Family-nya adalah Zingiberaceae. Lalu, kunyit kencur itu juga termasuk dalam family Zingiberaceae ya, tetapi mempunyai, nama latin yang berbeda. Nah, ini ada zat berkhasiatnya, ada pati, damar, oleresin, dan gingerol. Nah, gingerol ini yang spesifik
ada pada jahe, ya. Nah, penggunaannya banyak sekali. Kita tahu bahwa kalau yang namanya kalau namanya tanaman-tanaman, herbal, itu pasti penggunaannya tidak satu khusus spesifik, misalnya pada jahe spesifik untuk Carminativa, tidak, ya. Pasti mereka itu, memiliki khasiat yang banyak. Karena apa? Karena dalam satu tanaman herbal itu memiliki banyak sekali kandungan, ya, ada alkaloidnya, ada gingerolnya, lalu ada, minyak asirinya, banyak sekali. Jadi, itu semua kandungan yang ada di dalam tanaman dapat memberikan khasiat berbagai macam.